Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Pada sesi ini yaitu masih dalam materi manajemen data Excel yang kedua, untuk bagian yang ketiga yaitu mengenai pivot table dan pivot chart. Jadi kita masih belajar Excel tanpa menggunakan rumus, ya, khususnya untuk melakukan pengolahan data secara cepat dan akurat menggunakan pivot table. Bagi yang belum uh, melihat video sebelumnya untuk manajemen worksheet ataupun data validation, bisa dicek di channel YouTube saya. Baik, anak-anak semua, untuk penggunaan pivot table dan pivot chart, ya, seperti ini. Nanti hasil akhirnya mungkin, ya, ini hanya contoh aja saya sampaikan. Nanti hasil akhirnya kita membuat suatu infografis atau rekapan berdasarkan data yang sudah ada, gitu ya. Bisa kita langsung secara cepat membuat baik rekapan maupun diagram atau chartnya, gitu ya. Baik, kita langsung aja. Silakan buka file manajemen data Excel. Oke, ya. Jika kalian semua udah buka file workbook manajemen data Excel, di sini sudah saya siapkan worksheet, yaitu worksheet pivot, ya. Ini hasil akhirnya seperti ini. Nah, hanya saja bagaimana caranya kita membuat pivot table. Nah, pivot table juga itu berfungsi untuk meringkas, ya, atau merangkum dari data yang banyak. Jadi yang ditampilkan oleh pivot chart ini, ya, pivot chart ini yaitu diambil dari data pada worksheet penjualan, gitu ya. Jadi kita tidak melakukan manual, kita seleksi kemudian insert chart, ya. Lebih baik gunakan pivot, gitu. Jadi mulai dari kita akan dapat hasil berapa total penjualan. Di sini ada fungsi sum, gitu ya. Berarti semua akan dijumlahkan terkait misalnya di sini penjualan handphone di bulan Januari di seluruh kota, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk membuat atau meringkas data, membuat rekapan secara cepat menggunakan Microsoft Excel? Jadi hal yang pertama kalian lakukan, ya, yaitu kalian memiliki datanya dulu, jelas, ya. Di sini karena kita sudah memiliki laporan data penjualan, gitu ya, dari dua kategori produk, baik elektronik maupun perabotan, kemudian ada nama produknya, serta ada sebaran kota dan sebaran penjualan tiap bulannya dari Januari hingga Desember. Nah, untuk memulai pivot table, sebetulnya hal yang pertama dilakukan, kalian bisa membuka worksheet baru atau menambahkan worksheet baru, dan untuk menyisipkan pivot table ada di bagian atau menu insert, ya. Di group tables ada fitur pivot table. Jadi ketika kalian klik, dan di sini pivot table akan meminta select a table or range. Jadi range cell-nya itu yang mana? Kalian bisa arahkan seleksi di bagian tabel atau rank, kalian arahkan ke worksheet penjualan, kemudian kalian blok. Cukup dengan Ctrl A di bagian tabelnya. Maaf, kita blok aja lah biar mudah, ya. Oke. Nah, jadi yang akan kita buat rekapannya menggunakan pivot table yaitu ada di sel A3 sampai dengan N73, gitu ya. Jika sudah, silakan diklik OK. Nah, di sini udah muncul nih
untuk pivot table-nya. Nah, di sini untuk membuat kita laporan berdasarkan field-field yang ada pada eh, tabel utama tadi di worksheet penjualan. Nah, syaratnya ketika kita ingin menyisipkan atau membuat pivot table, kawan-kawan semua harus memastikan bahwa ada judul fieldnya. Ini judul field, nama produk, kategori produk, kota, dan sampai dengan Desember gitu ya. Jadi itu syarat utama ketika kita menggunakan atau ingin membuat pivot table. Maka setiap field harus terisi ya. Jadi tidak boleh ada nama field yang sama. Kalaupun ada yang sama, lebih baik gunakan perkodean. Misalnya kota 1, kota 2 misal. Kalaupun itu ada 2 kota yang diperlukan gitu ya. Nah, setelah muncul pivot table seperti ini kita tidak perlu menggunakan rumus ya. Cukup kita drag and drop, pilih ya. Di sini untuk di fieldnya itu yang kita buat laporan mulai dari ada untuk filter, kemudian row-nya, kolomnya, dan nilai yang akan dihitungnya. Misal untuk di data penjualan ini kita akan eh, mengetahui misalnya nama produk dari total penjualan di seluruh kota misalnya ya. Cukup kawan-kawan drag and drop di bagian row dan nanti di sini akan langsung muncul nama produknya. Kemudian eh, untuk bulannya misalkan yang akan ditampilkan untuk penjualan di bulan Januari ya. Nanti untuk penjualan isikan ke dalam value. Oke, jadi seperti ini. Jadi Excel sudah membuatkan total penjualan di bulan Januari untuk produk bracket TV. Cuman kita kan ini tadi di data penjualan ada beberapa kota kan ya. Ini di seluruh kota di bulan Januari. Jika ingin mengetahui rincian detailnya, ya rincian detailnya di dari 8.526 ini kota mana sih yang paling besar gitu ya. Ini kalau seperti itu kita bisa drag and drop kota itu ke row tapi ditempatkan di bawah produknya gitu ya. Karena kita ingin tahu dari 8.526 itu dari kota mana aja. Oke, posisinya seperti ini. Nah, Excel sudah membuatkan nih Bracket TV tadi total 8.526 itu terdiri dari Bali sekian penjualan, Bandung, Jakarta hingga Surabaya gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya pivot table hanya itu saja gitu ya. Nah, nanti kalaupun memang ada penambahan ya kawan-kawan bisa tambahkan range-nya tadi. Tadi kan sampai N73 ya. Jika ada penambahan hingga baris ke 100 berarti harus dirubah dulu datanya atau sortnya sampai dengan N 100 seperti itu gitu. Nah, bagaimana cara menyisipkan chartnya? Untuk menyisipkan chart ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jika kita menyisipkan suatu objek, di sini salah satunya pivot table, itu akan menampilkan menu baru gitu ya. Khusus di pivot table ini ada 2 menu baru, yaitu menu analisa dan menu desain gitu ya. Nah, untuk desain di sini terkait warna saja gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk analis banyak nih, mulai dari untuk mengganti source datanya, di sini langsung refer ke worksheet penjualan ya. Atau misalnya di sini untuk membuat langsung pivot chart ya. Misalnya kita isikan pivot chart. Nah, di sini tinggal kawan-kawan pilih chart yang sesuai ya.
bar, pie, kemudian kolom. Di sini mungkin akan terlihat lebih kecil-kecil ya. Nah, oke, seperti ini udah ada. Kenapa ini kecil-kecil? Karena memang yang ditampilkan di tabel akan ditampilkan di chart juga gitu. Mungkin bisa kita kurangin ya. Di sini untuk filteringnya juga sudah aktif. Nah, misal kawan-kawan mau memfilter berdasarkan apa dulu? Kalau misalnya berdasarkan kota hanya di misalnya Bandung saja, tinggal kalian seleksi Bandung saja, kemudian klik OK, maka di sini akan berubah dan di chartnya pun akan berubah gitu ya. Jadi oh ternyata kalau di Bandung penjualan paling tinggi di bulan Januari itu yaitu untuk TV gitu ya. TV di sini nih paling tinggi. Ini bisa kita sesuaikan ya, di sini kan ada paling rendah itu lemari arsip misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk menampilkan angkanya, kawan-kawan bisa klik di bagian barnya seperti ini. Klik kanan, kemudian add data label. Di sini ada pilihan nanti add data label. Nah, jadi sudah ada angkanya. Nah, ini udah siap nih. Tinggal kalian copy, paste ke Word, misalnya kalau memang buat laporan rekapitulasi, kemudian tinggal print. Jadi sudah lebih mudah. Jika ingin dibandingkan dua kota, ya kalian tinggal pilih lagi di sini select field kota Bandung dan Jakarta misalnya ya. Oke, jika sudah diseleksi Jakartanya, klik OK. Oke, nanti ini makin kecil lagi. Oh, jadi dari sini kita bisa melihat langsung ya ringkasan data dari hasil laporan penjualan. Contoh untuk Bracket TV, oh ternyata Bandung lebih eh, tinggi penjualannya. Kemudian di handphone, oh ternyata Jakarta. Kursi kantor, oh ternyata Bandung. Laptop Jakarta. Kemudian lemari arsip Bandung. Meja kantor Jakarta. Meja komputer Bandung. Kemudian printer itu Jakarta. Untuk tablet itu Jakarta. Untuk TV itu Bandung. Jadi sudah langsung terlihat gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi bikin eh, chart dari langsung di sini di datanya gitu ya, repot gitu. Jadi tinggal kalian gunakan pivot table gitu. Kalau memang mau menambah bulan, kawan-kawan tinggal drag and drop aja. Misalnya bulan Februari seperti ini. Oke, jadi kita sudah ada value-nya. Kita bisa membandingkan antara biru itu Januari, merah itu Februari. Mau ditambah lagi juga boleh ya. Di sini Maret kita drag and drop lagi, makin tambah lagi. Makin tambah kalau misal sampai Desember pasti lebih banyak ya. Nah, di sini pun bisa kita olah lagi untuk nama produknya. Kita hanya untuk misalnya yang tipenya atau kategorinya eh, perabotan gitu ya, perabotan atau elektronik, jadi bukan langsung nama produknya. Kalau misalnya seperti itu, berarti kategori produk yang bisa kita masukkan. Nama produk kita hilangkan, kategori produk kita tempatkan di atas kota. Oke, seperti ini. Jadi ini untuk elektronik. Di sini ada keterangannya ya. Ini untuk elektronik daerah Bandung Jakarta, ini untuk perabotannya Bandung Jakarta. Karena yang kita masukkan tadi yang difilter yaitu kategori produk hanya dua, untuk kotanya hanya dua juga Bandung Jakarta. Jika ingin ditambah bisa Bali, Makassar, Palembang, Samarinda, Surabaya, klik OK, maka semuanya sudah menyesuaikan secara otomatis. Seperti itu ya. Oke. Nah, selain itu juga untuk
penggunaan pivot table, jika kita ingin merubah posisi seperti ini, kan tidak ada keterangan view propertiesnya. Kawan-kawan hanya cukup klik seleksi, maka pivot table field-nya itu langsung muncul. Gitu ya. Ini bisa kita kurangin seperti ini. Dan misal kita 2 bulan. Nah, di sini kita bisa menghitung rata-rata. Untuk menghitung rata-rata, fokusnya di value-nya ya, di value. Kemudian klik di bagian misalnya ini yang Januari, ada value field setting. Ketika diklik, nah di sini tinggal kalian pilih untuk menghitung rata-rata, tinggal pilih average. Untuk menghitung tertinggi, penjualan tertinggi, max, seperti itu ya. Kita hitung misalnya rata-rata di Januari, klik OK. Nah, ini untuk rata-ratanya. Sedangkan Februari ini masih total penjualannya. Gitu. Baik ya. Kalaupun misalnya di sini kita ganti dulu semuanya jadi average. Nah, kalau misalnya tidak mau ditampilkan semuanya seperti ini, Bandung, Jakarta gitu ya, kota bisa disimpan di bagian filter. Layaknya kita menggunakan sortir gitu ya. Oke, di sini udah lebih lebih simple lagi. Ini untuk semua kota, ini rata-ratanya gitu ya. Rata-rata penjualannya elektronik di seluruh kota itu 1090. Perabotan 1152. Nanti yang ini tinggal kawan-kawan masukkan lagi data labelnya. Oke, jadi seperti ini ya. Nanti yang kota yang akan kita inginkan cukup misalnya Bandung saja. Bandung seperti ini. Jadi ketika nanti kalian bekerja diminta buat rekapan, ya yang utamanya satu, datanya harus komplit dulu. Datanya harus sudah clear dulu, baru kita bisa gunakan pivot table gitu ya. Kadang misalnya minta di Jakarta secara langsung, oke, kita udah langsung bisa menampilkan. Nah, ketika kalian memiliki kemampuan ini, otomatis value diri kalian juga meningkat ya. Betul. Jadi tolong diulangi untuk pivot table-nya gitu ya. Tinggal kalian banyak latihan dengan studi kasus yang lain gitu ya. Tidak hanya untuk data penjualan, data-data yang lain pun bisa. Dengan syarat tadi memiliki judul field dan ada yang harus dihitung gitu ya. Oke, mungkin saya ingin beritahu juga untuk cara cepatnya ya. Untuk cara cepatnya ada 2 cara. Mungkin yang pertama, di sini kawan-kawan bisa memberi nama dulu. Kan kita udah melewati materi penamaan sel ya. Jadi kalian tinggal blok seperti ini ya. Kemudian isikan nama selnya, misalnya laporan penjualan. Oke, enter. Nah, baru kalian bisa menyisipkan pivot table-nya. Tidak perlu diklik lagi penjualan, tapi cukup dengan ketikan nama selnya, laporan penjualan. Oke, di sini udah langsung muncul. Itu yang pertama. Atau yang kedua, di sini saya coba kopikan dulu ya. Atau yang kedua, di sini ya, kawan-kawan tidak perlu memberi nama ya. Kawan-kawan tidak perlu drag and drop atau klik insert kemudian pivot table, tapi cukup buatkan tabel secara otomatis. Masih ingat kan ya? Ctrl A sudah terseleksi, kemudian tekan Ctrl T seperti ini, kemudian klik OK.
setelah menjadi tabel ini secara otomatis filter sudah ada gitu ya. Nah, menu yang muncul yang baru di sini ada menu desain. Nah, di desain ini sudah ada perintah untuk summarize with pivot table. Jadi cukup dengan klik pivot table, ini tinggal ikutin aja, klik OK, maka udah bisa beres. Kita bisa tinggal drag and drop ya, gitu. Kalau mau lihat penjualan di Februari seperti ini ya, tergantung kebutuhannya gitu ya, tergantung kebutuhan apakah harus difilter atau tidak gitu ya, atau bahkan value-nya rata-rata atau penjumlahan gitu. Atau malahan kita akan lihat penjualan tertinggi atau terendahnya seperti itu ya. Oke, sebelum saya akhiri video, mungkin silakan bisa diselesaikan ya. Saya ada soal, misalnya yang pertama, buatkan rekapan berdasarkan kategori produk, yaitu elektronik dan perabotan, di kota Bandung, Jakarta, dan Surabaya di bulan November untuk seluruh penjualan. Oke, jika ada kata-kata seperti ini, kita berarti posisi kita harus mengetahui dulu kota, ada 3 kota, Bandung, Jakarta, Surabaya, kemudian yang akan direkapnya berdasarkan kategori produk. Contoh, di sini kita udah memasukkan, atau saya ulangi lagi ya. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah memasukkan tadi yang diminta kategori produk, sudah ada elektronik perabotan, kemudian di bulan November masukkan value. Nah, seperti ini. Nah, kemudian diminta 3 kota, Bandung, Jakarta, Surabaya. Nama kota tinggal kita masukkan. Bisa dijadikan filter seperti ini ya, atau dimasukkan di bawah row kategori produk gitu. Nanti tinggal kita pilih untuk filteringnya ke nama kota, hanya Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Klik OK. Nah, di sini tinggal kalian buatkan chartnya. Oke, clear. Sudah beres seperti ini. Atau jika tidak mau terlalu banyak datanya, berarti kota bisa dipindahkan ke dalam filter gitu. Tergantung kebutuhan ya. Betul. Oke, nomor 1 kita sudah terselesaikan. Oke, nomor 2, perintahnya masih buat rekapan berdasarkan kategori produk di Bandung, Jakarta, dan Surabaya, masih di bulan November, tapi untuk rata-rata penjualan. Nah, berarti yang tadi, karena di sini masih total penjualan, maka kita ubah value-nya menjadi average atau rata-rata. Klik OK. Oke, seperti ini ya. Nah, selain itu juga ketika kita ingin print out datanya ya, untuk hanya di Bandung saja misalnya, kawan-kawan tidak perlu ke sini lagi ya, ke tabel utama. Kalian filter dulu Bandung gitu ya. Terus misalnya hanya elektronik aja. Kemudian baru kalian print, tidak perlu. Tapi cukup dari sini ya. Kalaupun memang ingin Bandung saja, seperti ini. Bandung, ini Bandung saja nih. Dan hanya ingin bagian elektronik saja yang di print out, cukup kalian klik 2 kali di bagian angkanya ya. Klik 2 kali, dia akan menambahkan sheet baru, dan ini hanya untuk Bandung saja di bagian elektronik.
Namun yang tidak bisa kita seleksi karena tadi hanya November saja, di sini mulai Januari sampai dengan Desember tetap dimunculkan. Kenapa? Karena memang data master atau data utamanya memang seperti ini gitu. Hanya mungkin yang akan ditampilkan itu hanya di berdasarkan kategori produk dan kotanya. Seperti itu. Kalau untuk perabotan tinggal klik 2 kali. Ini untuk perabotan di Kota Bandung saja. Jika ada tambahan filternya yaitu Jakarta, tambahkan Jakarta seperti ini. Di bagian elektronik mungkin kita bisa klik 2 kali lagi. Elektroniknya yang keluar jadi Bandung dan Jakarta. Oke ya. Mungkin itu kawan-kawan semua untuk materi pivot table dan pivot chart. Silakan latihan terus karena saya yakin kalau memang kalian bisa menguasai pivot table, sekurang-kurangnya kalian sudah memahami 50% dari Microsoft Excel. Oke, terima kasih. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.